Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini di hari Selasa ya, tanggal 4 September di 2023. Di pertemuan ketiga kali ini, saya juga bisa sharing kembali ke rekan-rekan semua terkait di digital marketing, mata kuliah yang saya ampu sebelum UTS di Prodi Digital. Saya izin coba sharing. Rekan-rekan yang belum buka kamera, silakan dibuka kameranya. Kemudian nanti kita akan absen di akhir kegiatan perkuliahan. Selama 1 jam ke depan, saya optimalkan waktunya secara efektif dan efisien, sehingga kita bisa mengoptimalkan untuk kegiatan perkuliahan hingga di 17.30. Oke, baik. Saya coba izin rekan-rekan semua, anggota kelas digital marketing. Untuk pertemuan ketiga mata kuliah digital marketing di 5 September ini, saya akan coba review dulu di tugas minggu lalu. Saya mengucapkan dan appreciate kepada rekan-rekan anggota kelas digital marketing yang sudah mensubmit tugas secara on time di Google Spreadsheet yang saya bagikan. Jadi, kedepannya rekan-rekan bisa update di sana setiap tugas yang ada. Kemudian di jadwal deadline biasanya saya akan mengunci tugasnya. Jadi misalnya di hari Senin sore jam 5, di jam 5 lewat itu saya akan kunci, jadi nggak bisa di-upload kembali sama teman-teman yang telat mensubmit. Jadi saya minta tolong untuk rekan-rekan untuk bisa membiasakan diri untuk bekerja, membuat tugas ya, itu secara on time sesuai deadline, karena nanti ini akan terbiasa ketika rekan-rekan bekerja di suatu instansi, BUMN, perusahaan ataupun suatu organisasi, sehingga teman-teman bisa melatih kemampuannya untuk bisa bekerja secara deadline. Yang pertama, yang pengen saya sampaikan, tugas kedua mata kuliah digital kemarin, rekan-rekan, saya minta untuk belajar mulai mempelajari how to make a design. Kemarin saya minta membuat iklan ukuran sosial media, iklan lowongan pekerjaan, Bank BNI Cabang Jambi. Saya udah cek beberapa desain dari rekan-rekan, terima kasih, desainnya sangat menarik. Kemudian isi konten desain lamaran juga saya berikan sekreatif sekreatif mungkin kepada rekan-rekan untuk membuat desain yang menarik. Kemudian untuk brosur flyer juga saya minta buat desain. Jadi teman-teman seorang digital marketing tim di PT Surya Persada Bakery ya. Kemudian teman-teman diminta atasannya untuk membuat desain produk baru yang namanya produk biskuit rasa coklat strawberry dengan nama brand Hore dengan harga 10.000. Nah, kemudian teman-teman saya minta untuk membuat desain sekreatif mungkin yang sebisa rekan-rekan lakukannya seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan saya pikir sudah mulai belajar bagaimana misalnya menggunakan Canva, Photopea. Kalau misalnya teman-teman lebih bagus lagi bisa menggunakan Photoshop, Coreldo, ataupun Illustrator. Yang harapannya ketika teman-teman konteksnya kita belajar digital marketing ya, teman-teman bisa mulai nih menjadi konten kreator gitu seperti itu. Nah, untuk yang belum mensubmit tugas, kalau Pradipta kemarin sempat mensubmit tugas ke saya, cuma saya udah info kalau misalnya tugasnya telah disubmit, nilainya cuma setengah, yang mensubmit, yang belum mensubmit kayaknya si Muhammad Haizil Rifazon ya, belum mensubmit tugas, yang lain terima kasih udah mensubmit tugasnya. Kemudian, nah, saya coba review beberapa desain yang saya cek di in- terkait info lowongan kerja ya. Jadi kemarin saya minta rekan-rekan untuk membuat desain ya. Yang pertama desain 1, 2, dan 3. Saya pengen coba tanya deh ke teman-teman di sini. Ada Meriani ada sekarang? Nama Meriani Revalina Sihaloho. Oke, Meriani dibuka kameranya ya. Nah, dari desain ini menurut Meriani, kamu suka desain yang mana kalau boleh saya tahu? Desain yang ketiga, Pak. Ketiga, oke. Lanjut, Akbar Kurnia, silakan coba menurut Akbar nih.
Akbar lebih senang desain yang satu, dua, atau tiga yang untuk info lowongan kerja BNI? Sama Pak di yang nomor 3. Alasannya kenapa kira-kira kalau boleh saya tahu? Jadi gini Pak, sebenarnya kalau dari layout desainnya lebih suka yang di desain tengah yang nomor 2. Tapi yang nomor 2 ini agak sedikit sulit untuk dibaca Pak karena background dengan warna fontnya itu hampir hampir sama, jadi agak kesulitan untuk melihat. Nah, untuk yang untuk desain yang ketiga itu mungkin memang dari segi desainnya lebih basic, tapi info dan konten yang dimuat di situ jelas terlihat gitu Pak, terbaca. Oke, oke, oke. Oke, lanjut. Selanjutnya coba eh, Fadri Karunia deh. Fadri suka yang desain yang mana kalau boleh saya tahu? Yang satu Pak, Yang satu, kenapa alasannya? karena desainnya lebih simpel Pak. Lebih simpel ya. Oke, lanjut. Muhammad Ilyas, Yang nomor satu, Pak. nomor satu ya. Oke, baik. Jadi masing-masing desain ini menurut saya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau di desain yang pertama, memang desainnya ini ya, oke. Cuman kayaknya yang desain dua ini sebenarnya saya bagus ya, saya suka karena memang ada salah satu contoh Mbak-mbak tellernya, namun memang yang tulisannya nih mungkin tulisannya ini mungkin bisa dibuatkan kayak kotak dari hurufnya atau apa tulisannya ini di dalam kotak dibuat transparan lagi jadi tulisannya lebih terlihat jelas nih bisa bisa nextnya bisa diperbaikin tapi is okay. Desainnya juga oke. Kemudian misalnya kayak desain yang logo apa yang si Mbak CS-nya mungkin bisa turun sedikit, jadi nggak kayak melayang gitu ya. Oke, nah yang desain pertama ini sebenarnya bagus nih, apa informasinya jelas ya, kirim ke email kemana, deadline waktunya juga ya. Nah, kalau yang desain ketiga, coba teman-teman lihat di logo. Nah, kalau misalnya seorang desainer tuh biasanya melihat ini logo band ini kan putih ya. Dia harusnya kalau teman-teman punya logo BNI-nya putih, berarti yang di belakangnya ini background-nya yang untuk di logo ini putih. Jadi nggak kayak ini ya menimpa gitu ya. Jadi atau cari logo BNI yang formatnya PNG sehingga dia nggak ada putih belakangnya gitu ya. Kemudian yang desain kedua nih kalau menurut saya ada backgroundnya juga bagus. Ini ada kantor cabang BNI yang di Jogja kalau nggak salah kayaknya ya. Kemudian di sini juga emailnya gitu ya. Kemudian, nah ini juga nih websitenya bnijambi@gmail.com. Kalau website nggak mungkin pakai ya Gmail ya. Kalau email ya kayak ini cleofarizki15@gmail.com ya. Ini kalau misalnya website berarti www.bni.co.id misalnya ya. Nah ini juga nih nomor handphonenya nih biasanya kalau karena BUMN pasti dia pakai nomor Telkomsel nggak mungkin ini ya 0895 nih juga nih pakai 0895 ya pasti pakai karena dia BNI BUMN dia akan pakai Telkomsel juga ya. Oke, kemudian yang kedua teman-teman semua nih yang ketiga dua ya desain untuk biskuit. Coba saya pengen tanya nih ke rekan-rekan. Sebentar ya, saya coba. Oke. Nah, untuk Ayu Restiana, Mbak Ayu, menurut Mbak Ayu nih suka desain yang mana nih? Yang ketiga bagus, Pak. Kenapa yang ketiga? Em, Suka aja, Pak, simpel gitu. Komposisinya pas gitu. Oke, baik. Terima kasih Ayu. Kemudian selanjutnya coba Amin Sobri, coba Amin Sobri, silakan. Ada Amin Sobri? Nah, kira-kira kamu suka desain yang mana kira-kira? Kalau untuk saya nomor 2, Pak.
nomor 2 ya. Oke, Khaira Devina yang terakhir. Kalau Davina milihnya nomor 1, Pak. Oke, nomor 1 ya, karena ada stroberinya ya, karena yang diminta ada mengangkat ini stroberi ya. Oke, thank you teman-teman semua untuk desainnya. Ini juga nomornya nggak pakai Telkomsel, harus pakai Telkomsel nih, biar keren nih, karena operator milik bank saya. Oke, teman-teman semua, nih untuk desainnya menurut saya semuanya bagus desainnya ya. Memang kalau disuruh memilih kayaknya nomor 1 oke menurut saya. Nomor 2 ini banyak beberapa celahnya nih kosong ya. Kayaknya lebih mungkin ditambahin lagi atau ditambahin gradasi atau yang lain sehingga terlihat penuh untuk desainnya di sini ya. Kemudian kalau kayak yang pertama ini kayaknya lebih cakep nih, mungkin dia pakai Canva atau pakai Photoshop ataupun yang lain. Yang ketiga juga ini ya, desainnya oke. Ada websitenya juga. Nih www.suryapersadabakery, nggak ada .com-nya, ini kesalahan juga. Kemudian harganya oke. Nah, tempatnya boleh. Nah, biasanya kalau di browser juga bagus juga nih, dimasukin lengkap nih. Yang nomor 2 nih bagus nih. Ada nomor handphone, nama perusahaannya, kemudian Instagram, ada Facebook juga nih. Jadi eh teman-teman bagus nih untuk ininya. Yang pertama juga ada Instagram yang di atas. Order now, oke. Ini kalau order now ini mungkin teman-teman untuk membuat desain yang ketika diposting di sosial media seperti itu ya. Oke, menurut saya bagus. Nextnya teman-teman bisa melatih lagi kemampuan desainnya. Banyak aplikasi desain yang bisa digunakan dan gratis ya. Teman-teman juga bisa optimalkan selera taste of desainnya dengan melihat desain-desain yang di Instagram ataupun di Pinterest ya, sehingga teman-teman ketika menjadi seorang digital content creator ya, sehingga ketika teman-teman menjadi seorang konten kreator atau menjadi tim pemasaran dan membuat suatu desain untuk mempromosikan suatu produk ya seperti itu, rekan-rekan akan tahu, oh sebenarnya desain yang cantik itu seperti apa gitu. Jadi semakin banyak kita membuat desain, kemudian melihat desain orang lain, akan kita memiliki taste yang meningkat seperti itu ya. Mungkin karena pertama kali teman-teman is okay, sudah bagus, ini saya suka. Tinggal kita latih terus kemampuannya untuk teman-teman pada saat nanti lulus sudah siap nih. Saya memiliki kemampuan digital yang oke, kemampuan desain oke, desain gambar, desain video dan lain sebagainya. Nah, kemudian hari ini saya juga diskusi sama, kebetulan ada anak magang di kantor saya, dia kuliah di Telkom University. Dia memiliki kemampuan desain yang menurut saya sangat bagus ya, sangat bagus. Didukung laptopnya juga oke, kemudian juga taste of desainnya juga oke, dan dia cari referensi juga dari Pinterest, dari Canva misalnya, kemudian didesain lagi lewat Adobe Photoshop dan sebagainya. Nah, teman-teman ini bisa menjadi referensi bahwa ketika kita ingin terjun ke dunia digital, saat ini people atau orang yang melihat iklan digital atau pemasaran digital ya, itu mereka akan senang melihat video yang bergerak, yang menarik. Begitu juga desain yang misalnya berupa desain tidak bergerak, namun desainnya harus eye catching, tahu namanya, bila perlu ada logo perusahaan. Ini juga bagus dimasukin kontaknya, PIC-nya, atau nomor handphonenya, ataupun Instagramnya dan lain sebagainya. Ini juga menjadi pembelajaran buat kita bagaimana kedepannya kita bisa menjadi seorang content creator yang oke gitu ya. Oke, selanjutnya rekan-rekan semua, eh, saya coba lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, nah untuk hari ini rekan-rekan semua, kelas digital marketing, saya pengen menyampaikan terkait materi sosial media. Jadi sosial media saat ini di dunia digital, khususnya di digital marketing itu menjadi topik yang sangat penting karena banyak sekali marketers yang menggunakan sosial media khususnya digital
untuk bisa menjual produk, membangun brand image, memaintain dan berkomunikasi dengan pelanggannya, dengan stakeholders dan lain sebagainya. Jadi sekarang saya pikir orang mencari informasi itu juga salah satunya dari sosial media ya, dari TikTok, dari Instagram, dari Facebook, dari Twitter, Thread ya yang terbaru yang produknya Instagram seperti itu. Nah, sebenarnya sosial media itu apa sih rekan-rekan semua? Jadi sosial media itu adalah computer based teknologi yang memfasilitasi ide-ide yang berbagi ide, pikiran, informasi melalui komunikasi virtual ya dan communities ya. Saya yakin misalnya teman-teman yang suka Instagram ya, misalnya posting foto-fotonya gitu ya di Facebook, ataupun yang suka buat konten video ya, bisa membuat konten di eh, YouTube ataupun di TikTok ya seperti itu. Saya pikir ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan saat ini karena mungkin banyak juga dari kita pengen mengaktualisasi diri ya, mempost, ada juga yang flexing gitu ya. Ada juga yang pengen cari teman lamanya, teman SD-nya dulu mana ya. Kemudian jadi oh ternyata dengan Instagram dengan Facebook saya bisa nemu nih sahabat baik saya pas zaman SD dulu gitu ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita optimalkan lewat sosial media ya. Tadi Pinterest ya misalnya kita bisa cari ide-ide desain ya. Kemudian Twitter gitu ya, Telegram ya dan lain sebagainya. Memang menurut saya ini bisa memudahkan kita juga. Kemudian dalam berbisnis di dunia marketing juga kita ini bisa menggunakan digital marketing juga nih. Facebook Ads, Instagram advertising ya, termasuk Google Business ya. Ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan bagaimana kita bisa menjual produk lewat online. Dan ini digunakan juga di kami nih di Telkom juga. Bagaimana kita bisa menjual beberapa produk kita lewat sosial media. Misalnya Bayu nih ya. Bayu itu salah satu media produk dari Telkomsel yang memang kita tujukan ke segmen mahasiswa dan kita optimalkan lewat jualan lewat online gitu ya. Mereka aware karena teman-teman yang berusia di 15 tahun sampai 30 tahun mereka memang sangat mengerti teknologi tech savvy dibandingkan yang mungkin umur 40-50-an tahun, sehingga ini menjadi target pasar yang sangat besar untuk bisa kita akuisisi lewat sosial media. Kemudian dasar kenapa saya mengatakan bahwa sosial media ini penting, rekan-rekan semua anggota kelas digital marketing, bahwa jumlah pengguna internet dan sosial media di Indonesia itu sangat besar ya. For information, di Januari 2023 dari total populasi penduduk Indonesia yang notabene di angka 276,4 juta jiwa, itu pengguna mobile selulernya di angka 353,8 juta orang ya. Kemudian pengguna internetnya di angka 212,9 juta dan pengguna aktif media sosialnya di angka 167 juta. Bayangkan ya, kita melihat bahwa dari 276 juta itu 60,4%-nya mereka punya media sosial, termasuk saya, termasuk semua anggota kelas di sini pasti semuanya menggunakan sosial media, baik itu untuk chatting, untuk di Instagram, TikTok, untuk hiburan dan lain sebagainya ya. Jadi artinya ini menandakan pasar pengguna aktif media sosial ini sangat besar. Bayangkan ketika teman-teman menjadi seorang marketers atau teman-teman misalnya Akbar tadi ya, jualan misalnya jualan perkakas atau buku untuk kuliah gitu ya di Unja, teman-teman bisa gunakan media sosial gitu ya untuk membangun brand image. Oh misalnya Akbar Store ternyata menjual buku-buku kuliah anak ekonomi dengan harga terjangkau dibandingkan di toko resmi misalnya gitu. Jadi bagaimana teman-teman bisa membangun communities, followersnya gitu ya, dan berhubungan dengan engagement dengan komunitasnya seperti itu. Oke, jadi dari dasar ini saya ingin menunjukkan bahwa teman-teman, wah ternyata jumlah pengguna internet dan sosial media itu sangat besar dan ini menjadi potensi untuk kita sebagai seorang marketers untuk bisa melihat, wah kita bisa menggunakan sosial media ini untuk jualan atau membangun image, komunikasi sama pelanggan. Kemudian waktu yang dihabiskan, coba teman-teman lihat ya. Kalau teman-teman misalnya di hari Sabtu Minggu libur nggak ada tugas dari Pak Bambang misalnya ya, bangun pagi scroll TikTok dulu, baru bantu emak atau kalau di kosan nyuci baju misalnya
cari hiburan di TikTok atau di YouTube gitu ya. Ini coba teman-teman kita lihat ya bahwa time spent using the internet hampir per rata-rata ya itu di angka 7 jam 42 menit. Kemudian time spend watching television di 2 jam ya. Bahkan mungkin kalau kayak saya sendiri nonton TV itu bukan menjadi hal yang sangat penting saat ini. Jadi saya bisa dikatakan jarang ngidupin TV di rumah. Jadi saya lebih banyak nonton Netflix, kemudian YouTube, kemudian TikTok ya, kemudian internet ya untuk cari informasi, kemudian juga cari bahan untuk ngajar gitu ya. Dan di situ memang sangat memudahkan. Kemudian untuk time spent for using media sosial ya, ini 3 jam 18 menit, jadi banyak banget. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin suka TikTok atau suka Instagram malah mungkin lebih nih 3 jam ya scrolling-scrolling TikTok gitu ya. Buat cari hiburan gitu ya, cari informasi. Bahkan sekarang juga informasi itu banyak tersedia di media sosial ya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa pengguna sosial media itu menjadi sangat penting untuk bisa kita amati sebagai seorang digital marketers, digital marketing untuk bisa ini kaitannya bagaimana kita bisa menjual produk kita lewat internet, membangun image dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat social media use ya, ya kemudian di sini dari 167 juta pengguna sosial media ya. Dari total penduduk itu 60,4% dari 270 juta yang menggunakan sosial media. Kemudian sosial media user yang berumur di atas 18 tahun dibandingkan total populasi yang di atas 18 tahun itu di angka hampir 80% ya yang punya ya. Kayak teman-teman di sini saya yakin punya sosial media semua juga. Kemudian sosial media user, PS internet user itu 78,5%, bisa dikatakan yang menggunakan internet itu hampir 80%-nya itu menggunakan sosial media gitu ya. Kalau kadang orang-orang tua ditanya, tahu internet Bu, tahu email nggak tahu. Tapi saya tahu TikTok, saya tahu YouTube gitu ya. Itu adalah part of internet sebenarnya ya. Cuman karena mereka awam tidak mengerti dan ini menjadi apa ya? Pentingnya untuk membangun literasi bagaimana kita menggunakan internet, menggunakan sosial media dengan baik. Nah, di sini kita bisa mempelajari bahwa jumlah pengguna sosial media sangat besar dan ini menjadi peluang buat kita ke depannya. Nah, what is the most used social media platforms in Indonesia right now di 2023? Teman-teman bisa lihat bahwa WhatsApp ya, saya yakin teman-teman di sini komunikasi lewat WhatsApp, termasuk saya menginformasikan rekan-rekan untuk kelas. Hari ini kita kuliah jam 16.30. Nah, kemudian yang belum submit tugas adalah A, B, C, D misalnya ya. Itu kita dengan dengan WhatsApp bisa menginformasikan dengan cepat, teman-teman bisa mendapatkan update seperti itu ya. Kalau dulu mungkin kita mau komunikasi susah ya, harus menelpon satu-satu. Kalau sekarang dengan adanya grup di WhatsApp kita bisa mendapatkan informasi, bahkan kita bisa video call ya. Kayak kemarin ada rekan saya orang tuanya berangkat umroh, kemudian minta diaktifin paket internet nih menggunakan Telkomsel dan nyampe di Arab Saudi langsung bisa WA-an dan video call dengan anaknya yang ada di Jambi di Indonesia. Jadi artinya dengan adanya teknologi sekarang kita bisa yang jauh merasa dekat ya karena kita bisa video call, bisa call dulu yang mungkin biaya roamingnya itu mahal, sekarang kita dengan video call bisa gratis dan lebih hemat gitu ya. Nah, kemudian ada Instagram nih. Nah, Instagram juga salah satu most media sosial platform yang digunakan, termasuk Facebook ya. Mungkin kalau anak-anak yang teenagers atau Gen Z gitu ya, kebanyakan Facebook mungkin udah mulai ditinggalin ya. Kebanyakan mereka banyak menggunakan Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram gitu ya. Nah, kalau Telegram ini juga banyak nih yang digunakan di karyawan gitu, karena dia fiturnya lebih powerful menurut saya. Chat-chat yang sebelumnya ada itu nggak hilang jadi lebih enak untuk dipakai buat kerja. Kemudian ada Twitter juga nih. Twitter setelah dibeli Elon Musk masih tetap perkasa ya di 6 besar media sosial platform yang digunakan oleh orang Indonesia juga.
kemudian Facebook Messenger, snack video ya mungkin yang teman-teman suka buat snack video, Pinterest nih ya, Line, LinkedIn. Nah, kalau LinkedIn ini sosial media untuk para profesional atau karyawan ya, bisa branding diri juga di sini dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua ya, jadi mungkin nanti Pak terpisah, mungkin kalau memang ada waktu nanti saya coba bantu share. Jadi integrasi antara Facebook, antara Instagram, WA bisnis ini memang jadi sesuatu hal yang sangat penting saat ini buat digital marketers. Saya sendiri menyadari bahwa tiga teknologi yang dibuat Meta platform ini sangat keren gitu ya. Jadi saya bisa mengiklankan ya di fanpage di Facebook, kemudian di Instagram bisnis, kemudian di WA bisnis. Yang mungkin teman-teman pada saat buka Instagram, scrolling Instagram, tiba-tiba muncul nih, wah ada iklan IndiHome, wah ada iklan bank apa, ada iklan produk apa gitu ya. Ini adalah salah satu bagaimana kita bisa mengiklankan di sosial media ya dengan sebentar di sosial media dengan menggunakan platform Meta ini gitu ya. Saya coba sebentar, saya coba chat dulu, rekan saya lagi nelpon. Oke, teman-teman. Jadi kalau saya pribadi memang saya melihat ini memang luar biasa. Jadi saya berpengalaman untuk menggunakan ini dan ini sangat efektif sekali. Jadi kalau misalnya si Akbar nih tadi buka bisnis ya, katakanlah jualan apa nih alat-alat motor misalnya. Nah, Akbar bisa menggunakan sosial media ini nih untuk mengiklankan gitu ya. Misal kita bisa memprofiling juga, misalnya iklan yang akan muncul yang menggunakan sosial media Instagram di titik misalnya 1 kilo dari rumahnya Akbar misalnya. Kemudian yang cowok aja karena cowok suka apa namanya motor misalnya ya. Kemudian umurnya yang 18 sampai 20 tahun misalnya itu bisa ditentukan dan ini memang sangat powerful banget. Jadi emang integrasi produk Meta yang powerful ini sangat efektif untuk teman-teman bisa jualan lewat Facebook dan Instagram advertising-nya seperti itu. Oke, teman-teman, next mungkin saya pengen coba share ke rekan-rekan semua juga bahwa kalau di tahun 2021 secara worldwide atau dunia ya, bahwa 10 aplikasi yang memang bisa dikatakan paling banyak di-download. Yang pertama itu ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Telegram, Snapchat, Zoom, Messenger, CapCut, Spotify ya. Jadi memang bisa dikatakan aplikasi-aplikasi ini memang luar biasa, apalagi TikTok mungkin beberapa tahun terakhir lagi naik terus ya penggunanya ya. Selain di sana juga media entertain, kita juga bisa mendapatkan informasi, somehow beberapa video, berita segala macam itu malah kita lebih cepat di TikTok ataupun Instagram. Katakanlah misalnya kita cari kabar kampung kita, misalnya tiba-tiba pas pagi sebelum berangkat ke Unja nih misalnya, di depan kampus Unja Mendalo terjadi kecelakaan mobil truk batu bara, terjadi macet yang panjang misalnya. Jadi teman-teman tahu nih, wah dalam hitungan detik real time, teman-teman bisa tahu informasi. Bayangkan kalau misalnya teman-teman harus nunggu berita dulu di koran, sudah nyampe Unja Mendalu kena macet. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu informasi ini, teman-teman bisa menghindari atau mencari jalur alternatif ya. Jadi memang ini sangat powerful buat kita untuk pelajari bagaimana ternyata di TikTok pun juga ada belanja juga TikTok Shop. Bayangkan ya, lihat ya teman-teman. Seperti Dr. Richard ataupun yang lain ya, termasuk Rans misalnya ya, Raffi Ahmad dan lain sebagainya, mereka jualan itu lewat TikTok Shop, Instagram Live dan sebagainya. Jadi artinya peluang-peluang bisnis itu bisa aja kita dapatkan dengan menggunakan sosial media. Jadi sosial media itu tidak hanya untuk branding diri atau posting hal-hal yang kita sukai atau kita mencari pertemanan gitu ya. Tapi juga bisa kita gunakan untuk jualan ya. Termasuk saya nih, misalnya saya selalu menggunakan Facebook Marketplace untuk menginformasikan untuk posting info rumah kontrakan yang kosong atau jualan apapun. Kayak kemarin di 2 minggu kemarin saya ada 2 laptop yang saya jual lewat Facebook ya. Jadi bapaknya dapat informasi di Facebook,
Mas mau ketemu, saya mau beli laptopnya dan ternyata ya udah langsung laku gitu. Artinya saya nggak perlu lagi posting iklan laptop itu di koran gitu ya. Jadi cukup dengan menggunakan Facebook Marketplace, forum jual beli, dan masyarakat juga pengen cari informasi misalnya jual beli mobil, jual beli yang lain-lain macam-macam ya, rumah, kemudian mobil, sepeda motor ya. Itu semuanya lewat sosial media, kemudian diintegrasikan dengan WhatsApp bisnis. Nah, itu sangat 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 powerful banget. Kemudian why TikTok is powerful right now ya. Jadi TikTok ini menjadi sangat powerful karena juga sempat ya dikhawatirkan oleh anggota dewan di United States di Amerika, karena TikTok kan buatan China ya. Mereka sangat worry nih gitu sampai CEO-nya dipanggil. Namun menurut saya terlepas dari itu semua, eh, manusia itu basically memang menyukai motion ya atau gerakan ya, dibandingkan kalau misalnya kayak Instagram nih ya. Instagram sekarang juga ada Reels yang memang video, termasuk Facebook juga ya. Nah, TikTok ini basically memang video, dan orang lebih senang melihat video yang bergerak ya dibandingkan video yang gambar atau desain yang tetap aja atau foto, sehingga para pengguna TikTok ini sangat sangat melesat ya di beberapa tahun terakhir. Nah, di sini juga kita bisa jualan, kita bisa iklan juga untuk menjual produk kita, dan ini menjadi bisnis yang sangat sangat luar biasa. Jadi teman-teman bisa juga nih kalau misalnya teman-teman selebgram di TikTok juga ya, teman-teman followersnya banyak, teman-teman bisa mendapatkan endorsement, jualan, dan lain sebagainya, sehingga teman-teman juga bisa dapat uang juga nih dari TikTok seperti itu. Kemudian di data ini teman-teman bisa lihat nih why TikTok is powerful right now ya, bahwa pengguna TikTok saat ini di dunia 884 juta orang ya, mungkin di 2023 nih malah mungkin hampir 1 miliar orang ya, bayangkan. Kemudian TikTok yang umurnya 18 tahun ke atas dibanding populasi ada 11,2% ya. Nah, di sini saya pengen menyajikan bahwa TikTok ini memang hal ya, kita nggak bisa menghindari ya dengan adanya teknologi baru ya. Karena apalagi teman-teman juga di sini jurusannya adalah digital, jadi kita nggak bisa menghindari era disruption teknologi saat ini. Jadi mau nggak mau kita harus ikuti nih. Mungkin teman-teman bisa melihat bahwa kalau dulu kita pengen nonton bioskop itu harus ke bioskop, ke 21 ya, XX1 misalnya ya. Kalau sekarang nggak, kita bisa nonton di Netflix gitu ya. Saya bisa dikatakan sangat jarang sekarang nonton di XX1, lebih banyak nonton di Netflix di rumah gitu ya, sambil leye-leye gitu ya. Kita bisa nonton film-film favorit kita gitu ya. Jadi atau sambil lihat TikTok gitu ya, cari info-info terbaru gitu ya. Jadi why not gitu ya. Jadi sesuatu yang baru dan itu positif kita bisa optimalkan untuk mencari informasi, hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian rekan-rekan semua, sebenarnya apa sih benefit ketika perusahaan ya atau organisasi atau instansi bisnis ya menggunakan sosial media bagi perusahaan mereka untuk mempromosikan atau melakukan digital marketing? Yang pertama, saat ini sosial media ini menjadi hal yang sangat penting ya, ada peningkatan penggunaan sosial media sehingga mau nggak mau semua organisasi atau entitas bisnis nih harus menggunakan nih ya. Semua entitas bisnis besar nih harus menggunakan ya untuk branding diri, menginformasikan, berkomunikasi dengan fans-fansnya gitu ya. Kemudian banyak nih kesempatan ya, dengan adanya sosial media kita bisa viral gitu ya. Misalnya teman-teman coba bayangkan ya di TikTok itu ya, orang yang memang kelihatannya biasa aja ternyata mudah viral gitu dengan adanya TikTok gitu ya, Instagram gitu ya. Jadi eh, kekuatan the powerful of the netizen ini sangat luar biasa gitu ya. Kemudian komunikasi antara company atau entitas bisnis dengan si customer gitu ya bisa kita lakukan ya. Jadi kita bisa berinteraksi, misalnya si pelanggan kita bertanya di direct chat, di Instagram ataupun chat, ataupun mereka membalas nge-tweet kita gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa mendapatkan brand image ya dengan adanya sosial media. Jadi ketika perusahaan
melakukan hal yang positif atau CSR ataupun yang lainnya, kita bisa posting di sosial media untuk membuat citra yang baik kepada masyarakat. Oh, ternyata perusahaan ini sangat care terhadap eh, masyarakat nih dengan melalui program CSR. Kemudian selanjutnya adalah membuat pet ya untuk at least resistency to the website. Jadi ketika kita mempromosikan sesuatu produk ya, kalau di media sosial mungkin terbatas ya. Jadi kita bisa membuat orang tertarik dulu. Misalnya, oh perusahaan A mempromosikan promo mengenai suatu produk. Nah, jadi masyarakat akan tertarik nih. Oh, coba saya mau cari detailnya. Mereka akan bisa didirecting ke websitenya untuk informasi detail. Karena kalau di website kan informasinya terbatas seperti itu. Kemudian mengeliminasi roadblocks on the path to purchase. Jadi memang eh, bisa memudahkan orang ya untuk bisa mendapatkan informasi sehingga lebih gampang untuk melakukan transaksi pembelian atau penjualan kepada customer melalui sosial media gitu ya. Kemudian open honest customer feedback. Kita bisa ngelihat nih review nih. Misalnya ya di Google review ya teman-teman bisa ngasih misalnya dimakan di suatu restoran ya. Kita lihat reviewnya. Bagus-bagus nggak reviewnya seperti itu ya. Jadi kalau saya kebetulan punya restoran juga di Bengkulu, saya lihat tuh review masukan dari pelanggan. Hal-hal yang memang kurang baik kita harus perbaiki. Dan ini tentunya masukan yang jujur dari pelanggan dan harus bisa menjadi masukan untuk perusahaan ataupun entitas bisnis untuk diperbaiki. Ya, kemudian kita juga bisa mendengar nih masukan-masukan dari pelanggan lewat sosial media. Apa nih masukannya? Oh, misalnya desainnya Honda ESAP ini banyak membuat kecelakaan karena patah dan lain sebagainya, kurang baik, koropos dan lain sebagainya. Ini bisa menjadikan referensi bagi Honda misalnya sebagai entitas bisnis untuk memperbaiki nih. Oh, berarti ada yang salah. Kita harus melakukan recall ataupun apakah kita membuat desain untuk rangka yang baru, yang lebih kuat, lebih tahan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa menjadi jendela untuk kompetisi nih, kita bisa melihat pergerakan kompetitor lagi ngapain nih misalnya ya. Kita bisa melihat dari Instagram mereka, dari sosial media mereka gitu ya. Jadi bisa menjadi jendela buat kita melihat kompetisi seperti apa. Kemudian user generated content ya, kita bisa membuat konten-konten yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dengan kebutuhan dari si user sendiri sebagai entitas bisnis, misalnya sebagai perusahaan, mereka ingin mempromosikan konten-konten tertentu, kita bisa membuat konten yang dibutuhkan oleh ya followers kita seperti itu. Kemudian juga influencer marketing kita juga bisa collabs nih sama selebgram yang mungkin kayak bayangkan Ronaldo ya salah satu influencer yang memang dengan jumlah followers yang banyak ya di Instagram, kemudian sekali iklan di sana dia bisa mendapat berapa miliar gitu ya. Jadi artinya kekuatan sosial media itu sangat penting ya. Kita bisa mendapat endorse dari selebgram untuk menggunakan produk-produk brand yang kita jual misalnya. Dengan kompensasinya kita mengiklan di mereka misalnya ya. Kemudian mengikat together with social storytelling juga kita bisa bagaimana kita bisa membuat konten caption yang menarik sehingga bercerita ataupun membuat hubungan spesial antara si perusahaan dengan si followers dengan si pembeli lewat adanya sosial media ini ya seperti itu. Nah, keuntungan lainnya ketika kita menjalankan sosial media di dunia digital marketing saat ini di perusahaan, tentunya yang pertama kita sangat mereduce marketing cost ya. Coba bayangkan kalau sebelumnya kita harus mengiklan di televisi yang budgetnya sangat-sangat besar, kemudian kita mengiklan di radio, di koran lokal yang memang sangat-sangat besar. Saat ini kita bisa menggunakan iklan di media sosial dengan cost yang lebih murah dan efektif serta terukur ya. Kita bisa mengetahui berapa orang yang mengklik iklan kita, kemudian mencari informasi mengenai kita, engagementnya juga bisa terlihat, measurement performance-nya bisa kelihatan, jadi sangat efektif. Jadi perusahaan akan lebih senang dengan yang berhubungan dengan marketing cost-nya bisa turun gitu ya, tapi sangat efektif gitu ya. Kemudian increase brand visibility and recognition ya, jadi kita bisa melihat bahwa dengan adanya sosial media, orang akan tahu nih ya brand kita seperti apa,
Kemudian juga pelanggan akan melihat program-program yang dibuat secara lokal atau bagaimana kita berkomunikasi dengan pelanggan. Kemudian juga enjoy high conversion rate ya, ini berhubungan dengan tadi yang saya katakan engagement gitu ya. Jadi secara cost lebih murah, tapi secara engagement berkomunikasi dengan calon pelanggan ataupun pelanggan existing itu juga bisa dilakukan dengan tepat ya. Kemudian juga improve brand loyalty ya. Kita meningkatkan brand merek kita, loyalitas merek kita ya, sehingga mereka akan loyal terus nih dengan produk kita. Ketika misalnya iPhone nih meluncurkan produk baru di bulan Oktober katakanlah, mereka akan mencari informasi di Instagramnya atau di media sosialnya Apple. Wah, nih gimana nih iPhone 15 bentuknya kayak gimana? Ada berapa boba kamera di belakangnya misalnya seperti itu juga bisa bagaimana kita bisa membangun brand loyalty improvement. Kemudian buying is turning sosial ya, jadi saat ini orang itu membeli suatu produk itu nggak hanya atas kemauan juga karena ini ya, karena impulse buying, sesuatu yang dibeli karena memang nafsu, karena melihat wah temannya beli nih di sosial media, lihat fotonya pakai tas baru nih, mereknya apa misalnya, wah aku pengen juga deh, sehingga teman-teman memunculkan impulse buying, wah aku nggak mau kalah nih, aku harus beli juga nih, seperti nanti aku posting juga di sosial media, aku udah beli ini lagi misalnya gitu ya. Ini somehow nggak disadari itu terjadi ya seperti itu. Kemudian higher search engine ranking. Ya, pastinya ya ketika teman-teman viral, perusahaannya viral dalam tanda kutip positif ya, teman-teman juga nanti akan merefer ke search engine-nya akan meningkat. Jadi orang akan mencari informasi sebenarnya apa sih nih si Akbar Store ini yang menjual apa misalnya knalpot racing misalnya di depan kampus Unja, berapa sih harganya, kemudian di mana tokonya misalnya ketika viral. Nah, itu bisa ini mengangkat orang untuk mencari informasi mengenai Akbar Store misalnya gitu ya. Nah, ini kekuatan dari sosial media sehingga banyak perusahaan entitas bisnis yang berlomba-lomba untuk membuat konten sosial media yang menarik, meng-hire digital designer gitu ya, memaintain ya, membuat caption yang menarik, desain-desain yang menarik sehingga menarik orang lain untuk melihat. Nah, ini juga kita bisa lihat sosial media marketing platform, ada Facebook, orang-orangnya kebanyakan yang penggunanya baby boomers, umurnya 25 sampai 34 tahun. Pengguna YouTube ini misalnya 18 sampai 35 tahun, Instagram 18 sampai 34 tahun millennials misalnya. Yang menggunakan Twitter 25 sampai 49 tahun yang berpendidikan, wealthy ya. LinkedIn yang profesional, kemudian TikTok gitu ya. TikTok kayaknya sekarang nggak hanya umur 10 sampai 19 tahun, banyak juga umur yang 30 40 tahun juga menggunakan Snapchat gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa melihat bahwa setiap sosial media itu punya karakteristik masing-masing, segmen pelanggannya, kontennya apa yang dimasukkan, kemudian strategis. Misalnya nih LinkedIn ya, misalnya LinkedIn ini buat karyawan gitu ya, profesional. Mereka mengupdate pengakuan dirinya lewat misalnya LinkedIn gitu ya, Twitter ya, Instagram, foto, untuk video di YouTube, untuk TikTok misalnya video potret misalnya ya, dan sebagainya. Nah, ini contohnya nih ya, the most subscriber in YouTube ya, misalnya 10 akun YouTube dengan jumlah subscriber terbanyak di Indonesia ya, misalnya Ria Ricis hampir 30 juta subscriber ya, Atta Halilintar misalnya 28,9, Just No Limit ya misalnya ya, suaminya Siska Kol punya 24,1, Raffi Ahmad Trans Entertainment misalnya 22,8, Trans Official ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa para influencer ini bisa mendapatkan pundi-pundi uang yang sangat banyak dengan membuat konten di YouTube ya, di Instagram ataupun di Twitter ataupun di TikTok gitu ya. Ketika mereka terkenal, mereka mendapatkan endorsement dan tentunya pundi-pundi uang banyak ya kan, mereka bisa menggunakan branding mereka untuk mempromosikan suatu bisnis atau suatu merek ya, untuk menggunakan jasa mereka seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ketika kita memasuki dunia digital saat ini, ternyata banyak nih peluangnya. Teman-teman ya mungkin, wah ini saya passion saya nih, saya sangat suka dengan kamera, dengan video, dengan editing. Ini berarti saya bisa peluang nih untuk menjadi content creator juga seperti itu.
Kemudian rekan-rekan semua, nah coba kita lihat the most followers Instagram ya di dunia ya. Ini per Januari 2021 ada Cristiano Ronaldo ya hampir 260 juta followers. Ariana Grande ya hampir 200-an juta, Dwayne Johnson ya The Rock ya, Kylie Jenner, Selena Gomez, Kim Kardashian, Lionel Messi ya atlet, Beyonce penyanyi, Justin Bieber penyanyi. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa dengan kekuatan jumlah followers saat ini, bayangkan ya, Cristiano Ronaldo itu jumlah followersnya sama kayak jumlah penduduk di Indonesia, bayangkan. Jadi artinya ini memang sangat besar mereka, jadi makanya dia akan jual mahal nih. Kalau misalnya lu mau iklan Instastory atau postingan di gua misalnya, lu harus bayar berapa puluh miliar misalnya. Jadi dia akan semakin kaya nih ya. Tetapi proses untuk ke sana pasti dia terkenal juga gara-gara memang dia memiliki kemampuan yang oke, misalnya di atlet, di dunia bola dan lain sebagainya, atau sebagai penyanyi, sebagai model dan lain sebagainya ya. Jadi ini bisa melihat bahwa Instagram, sosial media lainnya itu bisa menjadi sesuatu yang kita bisa dapat uang dari sana sebagai selebgram, sebagai content creator dan sebagainya. Nah, sosial media for business ya, ini sangat menjadi penting ya teman-teman, bahwa kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan customer, meningkatkan customer satisfaction juga gitu ya. Kemudian customer service juga, kita bisa memberikan customer service dengan baik dengan lewat sosial media, meningkatkan sales ketika orang viral terhadap suatu produk dan layanan ya. Misalnya saat ini ya, Honda lagi mengalami cobaan misalnya di rangka ESAP ya. Yamaha sama Suzuki lagi naik daun nih karena mereka mempromosikan ya dengan rangka yang kuat sehingga peningkatan ada terjadi penjualan di Suzuki dan Yamaha misalnya seperti itu. Kemudian meningkatkan brand awareness juga, orang mengenal produk kita lewat sosial media, mengurangi communication cost ya pasti yang tadi saya jelaskan, mendapatkan feedback yang mungkin yang positif dari customer ataupun negatif kita bisa perbaiki sebagai introspeksi ya. Kemudian better market research. Nah, pasti nih. Jadi ketika kita pengen membuat suatu produk ya, mungkin di tim product development ya, kita bisa melihat juga nih perkembangan di media sosial, apa nih produk-produk yang harus kita ciptakan misalnya gitu. Misalnya saat ini teknologi ramah lingkungan misalnya electric vehicle. Perusahaan akan berlomba-lomba untuk berfokus pada pengembangan di electric vehicle agar masyarakat bisa menggunakan transportasi yang ramah misalnya dengan menggunakan energi listrik misalnya ya. Better communication and marketing ya. Jadi kita bisa berkomunikasi. Misalnya kalau misalnya kita menggunakan sebelumnya di media misalnya, kalau sekarang kita bisa berkomunikasi langsung ya. Makanya di setiap perusahaan tuh ada tim marketing, tim Markom ya, tim corporate communication yang nanti akan memaintain sosial media itu agar bisa membuat konten-konten yang memang sangat pas gitu ya digunakan dan tidak menyalahi aturan di sosial media sendiri, misalnya berhubungan dengan pornografi, sara dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada juga yang berhubungan dengan kemampuan untuk perusahaan untuk mengiklankan ini ya di media sosialnya ya. Jadi lebih gampang nih untuk perusahaan untuk menunjukkan kemampuan produk dan lain sebagainya. Kemudian juga mendapatkan kontak bisnis juga ya, kita bisa mendapatkan followers, kemudian juga kita bisa mencari suppliers ya. Somehow juga ya kayak saya misalnya sebagai pelaku bisnis, saya juga cari informasi misalnya pelaku-pelaku bisnis itu juga dari situ nih. Dia perusahaan yang bergerak di bidang pemasok pupuk. Misalnya dia bisnisnya seperti apa, kita bisa melihat dari sosial media mereka seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat bahwa top 6 digital marketing channel for business ya, ada sosial media, ada website yang mungkin bisa digunakan, ada email, display banner ads yang mungkin teman-teman bisa menaikkan iklan di Google Business, di mobile app, di aplikasi yang dibuat, content marketing. Nah, ini sangat penting juga ya. Jadi keenam digital marketing channel ini menjadi hal yang sangat penting saat ini ya bagi perusahaan. Jadi kalau kita berhubungan ngomongnya digital marketing apa? Ya pasti ini berhubungan dengan sosial media, membangun website, membangun email, banner, mobile app, konten. Jadi membuat konten
berhubungan dengan company, berhubungan dengan produk yang dijual dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya nih, kalau misalnya di Telkomsel ya kita menggunakan Instagram 2,2 juta followers misalnya ya, atau Pertamina juga ya membangun image, membangun komunikasi dengan eh, followersnya ya di 948 hampir 1 juta followers. Apple ya ada hampir 29 juta followers ya. Jadi orang mencari informasi-informasi mengenai Apple bisa di sini, produk terbaru dan lain sebagainya. Kemudian Bank BRI misalnya ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya promo-promo terbaru dari Bank BRI apa nih gitu ya. Misalnya di ulang tahun Bank BRI ada promo apa, atau di Hari Pelanggan kemarin 4 Agustus ada program apa gitu ya. Jadi saat ini memang di semua perusahaan sudah punya organisasi atau departemen khusus yang menangani sosial media, yang memang ini terkaitannya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan campaign tertentu kepada khalayak ramai seperti itu. Nah, social media guidelines ya, yang pertama 70% informasional ya, education, advice, how to important updates ya. Kemudian 20% emotional, company culture, core value, milestone, fun, funny, inspirational, terus 10% promosi ya. Jadi ada guideline yang mungkin teman-teman bisa gunakan bahwa ketika membangun suatu sosial media untuk suatu company, suatu organisasi, suatu bisnis, bahwa 70% itu kebanyakan berisi dengan informasi, 20% keterikatan emosional ya, misalnya company culture, core value ya. Kemudian 10% berhubungan dengan promosi ya. Ini karena kalau misalnya kita hanya promosi-promosi terus, mereka akan ini ya, akan bosan dan akhirnya unfollow media sosial tersebut. Nah, kemudian juga ini ada yang namanya organik dan paid social media. Nah, biasanya saya sering menggunakan yang paid social marketing. Jadi, saya membayar iklan tertentu di Facebook ataupun di Instagram, sehingga orang yang mungkin nggak kenal dengan kita, tiba-tiba dia muncul di sosial media. Oh, ini iklan apa nih, promosi apa gitu ya. Jadi, kalau sebelah kiri organik, jadi organik ini lebih bagaimana iklan kita itu dibangun dari teman-teman kita yang sudah follow kita misalnya gitu ya, atau sudah berteman kita di Facebook misalnya. Tapi kalau paid, kita itu bisa mengiklankan ya ke banyak orang di profiling yang kita inginkan. Misalnya 10 kilo dari titik usaha kita, orang akan melihat, oh ternyata ada restoran baru, cafe shop baru nih, misalnya seperti itu. Itu bisa dilakukan. Jadi ini adalah strategi bisnis yang saat ini sangat-sangat berhubungan dengan digital marketing ya, organik dan paid social media marketing. Nah, ini contohnya nih ya, Social Bread ya, punya Edozel. Mungkin saya yakin teman-teman yang anak-anak Gen Z mungkin udah tahu juga nih Edozel ya, salah satu YouTubers yang cukup famous ya di Indonesia. Jadi dia membuat bisnis juga nih, menarik juga. Jadi dia mempunyai perusahaan company yang memberikan solusi kepada perusahaan-perusahaan, UMKM dan lain sebagainya untuk memanage sosial medianya, mulai dari konten, desainnya, dan lain sebagainya, sehingga bisa terbantu ya, karena ketika suatu entitas UMKM, perusahaan bisnis ya di-maintain benar-benar sosial medianya, itu bisa akan tumbuh juga secara marketing, penjualan, brand image, dan lain sebagainya. Orang akan curious, orang akan pengen cari tahu ya, sebenarnya apa sih ini perusahaan ini. Oh, ternyata benar-benar di-maintain dengan baik oleh perusahaan yang memang menangani sosial media seperti Social Bread Edozel gitu ya. Jadi saking potensinya besar di digital marketing ini, sampai si Edozel melihat bahwa Social Bread dia membuat media atau perusahaan yang bisa mensolusikan nih bagi perusahaan-perusahaan atau yang organisasi UMKM dan lain sebagainya yang sebelumnya belum pernah tahu bagaimana mengelola sosial media. Dia dengan tim yang kuat, dengan tim desainer, tim marketing yang kuat dan bagus dan kreatif, dia bisa menjual layanan ini kepada klien-kliennya seperti itu ya. Nah, rekan-rekan semua ya, di slide terakhir ini saya ingin menginformasikan bahwa saat ini ya perguruan tinggi ini harus siap nih, banyak sekali pekerjaan ke depannya itu
itu yang akan hilang beberapa tahun ke depan ya. Jadi pekerjaan yang beberapa berpotensi hilang di tahun 2030 itu mulai dari tenaga jasa penyiapan makanan misalnya ya, ada tenaga administrasi perkantoran yang akan digantikan oleh robot, mesin, AI gitu ya. Tenaga jasa transportasi misalnya ya. Jadi misalnya di Amerika sudah mulai banyak taksi yang otonom yang tanpa sopir misalnya ya, tenaga produksi manufaktur non auto ya, jadi menggunakan otomatisasi misalnya, construction dan extraction misalnya menggunakan mesin, traditional farming, fishing, forestry ya. Bahkan untuk nelayan ya, petani pun juga mereka menggunakan mesin ya, bisa aja ke depannya penjualan ya, social media manager, jasa pengamanan ya, kadang somehow sekarang udah ada robot gitu ya. Nah, pekerjaan yang dibutuhkan di masa depan yang mungkin teman-teman bisa lihat bahwa ada data scientist analyst, artificial intelligence expert, software and game developer, analyst big data ya, blockchain developer, market research, digital marketing. Nah, teman-teman menurut saya sangat beruntung, teman-teman sudah memutuskan pilihan yang tepat, jurusan yang tepat. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman saat ini bisa memaksimalkan kemampuan teman-teman untuk mau belajar nih di digital marketing seperti apa skill yang dibutuhkan, desain gitu misalnya ya, membuat desain yang bagus, membuat editing video yang bagus dan lain sebagainya. Makanya setiap tugas yang saya berikan, saya mendorong mahasiswa itu untuk bisa menggunakan digital marketing dengan baik, menggunakan sosial media dengan baik, basically ya kayak desain dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, ada bioteknologi, digital content, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Jadi harus upgrade nih skill teman-teman ya, skillnya, kemampuannya biar bisa bersaing. Oke, teman-teman, kayaknya baterai laptop saya udah habis ya, dikit lagi. Jadi saya coba share materi terakhir ke teman-teman semua di sini bahwa untuk minggu depan saya akan membuat men-assign tugas ke rekan-rekan di tugas ketiga. Bagian yang pertama, tugas pertama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di blog teman-teman. Kemudian yang kedua, saya minta teman-teman membuat video interview misalnya di depan kampus UJA atau di dekat ke kosannya atau tempat tinggalnya, ada yang UMKM misalnya ya. Coba tanya ya, interview ya, nanti di-upload di YouTube. Apa nama usaha Bapak, Ibu, sudah berapa lama, mengapa berbisnis, kemudian apakah sosial media sangat efektif, apa nama sosial medianya gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa tanya, jadi kita bisa menggali informasi dari pelaku UMKM langsung, apakah digital marketing atau sosial media ini benar-benar bisa berdampak pada bisnis mereka, seperti itu. Oke, maybe that's all for today. Cukup hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, jam 17.33 saya ingin absen dulu. Tolong dibuka kameranya, jangan lupa. Oke, 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 baterainya masih cukup kayaknya. Sebentar ya. Oke, saya coba absen dulu. Oke. Absen tanggal 5 September hari ini. Untuk yang pertama, Pradipta ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke, jangan telat lagi buat tugas Pradipta ya. Ya, Pak. Amin Sobri, Hadir, Pak. Muhammad Rafi Pratama, Hadir, Pak. Muhammad Safik, Hadir, Pak. Siti Koima, Hadir, Pak. Rifani Fadila, Hadir, Pak. Rizalia Namira, Hadir, Pak. Putri Kesha, Hadir, Pak. Faldi, Hadir, Pak. Januar, Pak. Nanda, Hadir, Pak. Fahrul, Hadir, Pak. Khaira Devina, Hadir, Pak. Roy Apriansah, Hadir, Pak. Akbar Kurnia Anderson, Hadir, Pak. Farhan Ali Fanshuri, Hadir, Pak. Willy, Hadir, Pak. Celo, Hadir, Pak. Umar Fadila. Pak. Hadir, Pak. Oke, Padri, Hadir, Pak. Sakira, Hadir, Pak. Irsya Aulia, Hadir, Pak. Dua Jagiven J, Hadir, Pak. Aisyah,
Hadir, Pak. Ayu, Hadir, Pak. Ilyas Rifai, Hadir, Pak. oke, Mariana Revalina, Hadir, Pak. Muhammad Hazel. Hadir, Pak. Oh, kamu nggak buat tugas ya minggu lalu ya? Iya, Pak. Akil Miftahul, Hadir, Pak. Nela, Hadir, Pak. Yolanda, Hadir, Pak. Dimas. Hadir, Pak. Oke. Nah, ini tugas minggu lalu. Jadi kalau si Hazel Fazon mau buat silakan ya. Dikirimkan walaupun telat, jangan sampai kosong tugasnya. Nah, ini untuk tugas minggu depan, rekan-rekan silakan diisi. Nanti linknya saya share kembali. Linknya tetap setiap minggunya, jadi tinggal teman-teman pindah ke sheet ketiga. Jadi kalau udah jam 17 di hari Senin depan, saya akan lock, nggak bisa teman-teman mengupdate lagi. Jadi mohon untuk bisa mensubmit tugas tepat waktu seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup rekan-rekan semua? Saya kira udah cukup. Semoga informasi dan materi yang saya bagikan sore hari ini bisa berkenan, membantu dan membuka cakrawala kita betapa pentingnya sosial media, khususnya di digital marketing, bagi suatu entitas bisnis untuk menjual produk, membangun image, berkomunikasi, ya, melakukan engagement dengan stakeholders, dengan pelanggan dan lain sebagainya. Terima kasih banyak untuk sore hari ini. Jangan lupa minggu depan kayaknya nanti saya akan ada undang expert, dan ini mungkin menurut saya sangat menarik. Dia sangat expert di bidangnya. Untuk di minggu depan nanti saya update kembali ya rekan-rekan semua untuk dosen tamu yang akan saya undang. Semoga ini bisa sangat membantu teman-teman membuka cakrawala teman-teman lagi dari expert yang berhubungan dengan di digital marketing ya. Semoga bisa memberikan manfaat. Nanti saya coba arrange apakah di hari Selasa atau Rabu di sore ya, karena di hari Selasa itu ada kegiatan. Kalau memang bisa di hari Rabu, nanti saya akan informasikan di grup ke rekan-rekan semua di sore hari ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat sore semuanya, semangat pagi. Semangat sore semuanya, semangat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari.